Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini Miss akan mereview materi kubus dan balok untuk persiapan penilaian harian di pertemuan berikutnya ya. Jadi simak baik-baik supaya nanti kalian mendapatkan nilai yang terbaik ya. Oke, simak baik-baik nih ya. Yang pertama, materi-materi apa aja nanti yang akan diujikan. Nah, pertama, nanti ulangan nanti akan terdiri dari 22 soal, ya, yaitu 20 soal pilihan ganda. Nah, soal pilihan ganda ini teori ya, banyak teori. Hitungan pun yang langsung masukin ke rumusnya aja, ya. Maka kalian nanti harus kuasai benar nih materinya. Lalu esainya hanya 2. Ya, jadi nanti poinnya pilihan ganda itu 1 soal poinnya 4, esainya 1 soal poinnya 10. Ya. Nah, dari 22 soal ini Miss bagi menjadi 6 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian unsur-unsur serta jaring-jaring kubus. Lalu yang kedua, menghitung jumlah panjang rusuk kubus. Lalu menghitung luas dan volume kubus. Ya, jadi untuk materi kubus, pengertiannya, unsur-unsur, lalu jaring-jaring, lalu jumlah panjang rusuk, luas dan volume. Demikian juga balok. Nah, balok nanti ada pengertian unsur-unsur, jaring-jaringnya, lalu bagaimana menghitung jumlah panjang rusuk balok, serta menghitung luas dan volume balok. Nah, sekarang akan Miss bahas satu persatu ya. Yang pertama, tentang kubus. Kubus itu adalah bangun ruang 3 dimensi dibatasi oleh 6 sisi yang bentuknya persegi. Ya, jadi dia ada 6 sisi persegi. Nah, ini unsur-unsurnya nih ya, ada titik sudut, ada bidang, ada rusuk, diagonal ruang EC nih ya, contohnya ada bidang alas, ada diagonal bidang gitu ya. Ini kubus. Unsur-unsurnya ada 6 sisi, dia punya 6 sisi tadi ya. Bentuknya persegi, lalu ada 12 rusuk, ada 8 titik sudut, lalu ada 12 diagonal sisi, ya jadi satu sisi itu dia punya 2 diagonal sisi ya, jadi ada 12 karena sisinya ada 6, lalu ada 4 diagonal ruang, ya itu unsur-unsurnya. Lalu yang kedua, bagaimana menghitung panjang diagonalnya dan jumlah panjang rusuknya. Nah, kalau dimisalkan panjang rusuknya itu adalah S, maka jumlah panjang rusuknya 12S. Kenapa? Karena rusuknya ada 12 dan panjangnya sama semua. Maka tinggal kita kalikan 12. Diagonal sisinya, nah ini pakai konsep Pitagoras ya, tinggal kalikan akar 2. Jadi S akar 2. Sedangkan diagonal ruangnya tinggal kita kalikan akar 3. Nah, ini jumlah panjang rusuknya nih ya. Lalu luas kubus. Nah, luas kubus karena tadi dia terdiri dari 6 sisi yang bentuknya persegi, ya udah luas sisinya berarti 6 dikali S kuadrat. Sedangkan volumenya, nah, volumenya itu kan prinsip dari bangun ruang tuh luas alas kali tinggi ya, prisma ya. Berarti S kali S kali S atau S pangkat 3. Nah, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini terkait unsur-unsur, panjang rusuk, luas, dan volume. Nah, selanjutnya jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus, kalau kubus dipotong-potong berdasarkan rusuk-rusuknya ya, terus dibuka atau direntangkan, bakal ada jadiin bangun datar. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya. Nah, ini misalkan kalau ini alasnya, terus nanti dilipat-lipat gitu, ditutup, maka ini menjadi tutupnya nih. Ya. Nah, ini contoh-contoh dari jaring-jaring kubus ya. Sebenarnya kalau kalian mampu untuk membayangkan, mengimajinasikan ya, bisa kebayang lah kalau ini alas, mana tutupnya, itu bisa. Oke, nah ini kubus. Kita lanjutkan balok. Balok sendiri itu sama ya, dia punya 6 sisi. Nah, tapi beda-beda. Tapi punya pasangan yang sama. Nah, jadi 3 pasang sisi yang sama, segi 4 ya. Jadi yang berhadapan itu bentuk dan ukurannya sama. Nah, unsur-unsurnya sama, punya 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut, 12 diagonal sisi atau bidang,
lalu 4 diagonal ruang. Sama seperti kubus. Yang membedakan apa? Bentuk sisinya. Ya, jadi yang membedakan antara kubus dan balok adalah bentuk sisinya. Kalau kubus bentuknya persegi semua sama. Kalau balok bisa persegi panjang. Ya, intinya adalah segi 4. Gitu. Lalu yang kedua, panjang rusuk. Nah, karena tadi rusuknya beda-beda, nah ini kita analogikan panjang itu P, lebarnya L, tingginya T, maka jumlah panjang rusuknya 4 dikali P tambah L tambah T. Kenapa mesti dikali 4? Karena rusuk panjang ada 4, rusuk lebar ada 4, rusuk tinggi ada 4. Gitu. Jadi ada 4 rusuk yang panjangnya sama. Maka dikalikan 4. Itu jumlah panjang rusuk. Selanjutnya luas. Luas sisi balok, nah karena tadi katanya yang berhadapan bentuk dan ukurannya sama, maka kita kali 2. Bisa panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Nah, masing-masing dikalikan 2. Lalu volume balok itu ya tinggal panjang kali lebar kali tinggi. Nah, terus kalau misalkan nanya, gimana diagonalnya, Miss? Oh, itu berarti konsepnya tinggal Pitagoras. Nah, diagonal mana yang ditanya? Kalau diagonal yang depan sini misalkan, maka kita cari Pitagorasnya. Diagonal kan berarti BE, berarti tinggal AB kuadrat ditambah AE kuadrat gitu ya. Jadi tinggal kita cari diagonal yang ditanya yang di mana gitu. Yang penting konsep Pitagoras. Ya, ini unsur-unsur jumlah panjang rusuk, luas dan volume. Nah, bagaimana jaring-jaringnya? Jaring-jaring balok ini sama ya. Jadi kalau dibelah-belah gitu terus dibuka, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi harus ada 3 pasang sisi yang sama gitu. Nah, makanya warnanya beda-beda nih, yang putih sama, ini pink, biru. Kalau nggak 3 pasang sama, berarti udah pasti bukan jaring-jaring balok. Ya, nah ini harus pintar berimajinasi ya, membayangkan kalau ini dibuka, ditutup, di mana alas, mana tutup, seperti itu. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu teorinya ya. Sekarang kita coba ke latihan soalnya. Yang pertama, sebuah kubus memiliki rusuk 5 cm. Tentukan panjang diagonal sisi, diagonal ruang, jumlah panjang rusuk, luas, dan volumenya. Nah, ini pertanyaannya diborong nih. Jadi kita misalkan aja berarti panjang rusuknya di S gitu ya. S-nya 5. Maka panjang diagonal sisi, nah udah langsung 5 akar 2. Diagonal ruang 5 akar 3. Jumlah panjang rusuk 12 kali 5 sama dengan 60 cm. Luasnya berarti 6 dikali 5 kuadrat. 6 dikali 25. 150 cm persegi. Volumenya berarti S pangkat 3. Yaitu 5 pangkat 3. Sama dengan 125 cm kubik. Selesai. Mudah ya. Cuman semenit udah bisa menyelesaikan berapa soal tuh? 1, 2, 3, 4, 5. 5 soal. Ya, mudah. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah balok berukuran 10 kali 8 kali 6. Tentukan jumlah panjang rusuk, luas, dan volume balok tersebut. Nah, ini kita biar gampang, ini berarti P, ini L, ini T. Jumlah panjang rusuk. Ingat tadi ya, masing-masing ada 4 rusuk yang sama. Berarti 4 dikali 10 tambah 8 tambah 6. Berarti 4 dikali 24. 96 cm. Jumlah panjang rusuk. Luas. Nah, luasnya berarti masing-masing sisi punya 2 yang sama ya. Berarti 2 kali panjang kali lebar. Panjang kali lebar berarti 10 kali 8 ditambah 10 kali 6 ditambah 8 kali 6.
sama dengan 2 dikali 80 tambah 60 tambah 48. 2 dikali 188 sama dengan 396. Satuannya cm persegi. Mudah ya. Satu lagi volume. Nah, nanya volume. Volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita kalikan aja. Berarti 480 cm kubik. Beres. Ya, gampang. Kita lanjutkan lagi. Nomor 3. Panjang rusuk 2 buah kubus masing-masing 3 cm dan 9 cm. Selisih volume kedua kubus tersebut adalah, nah kalau selisih berarti dikurangi ya, yang besar kurangi yang kecil. Nah, berarti kalau ini kita anggap V1, ini V2 gitu ya, ini R1, ini R2. Maka V2 dikurang V1, rumus volume kubus apa? Pangkat 3. Berarti R2 pangkat 3 dikurangi R1 pangkat 3. Berarti tinggal kita hitung ya. 9 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3. 9 dipangkatkan 3 berarti 9 kali 9 81. 81 kali 9 729. Dikurangi 27. 702 cm kubik. Tuh, gampang ya. Gampang pokoknya bah nanti ulangannya. Satu soal lagi nih contohnya. Diketahui sebuah bak mandi mempunyai ukuran 100 cm kali 80 cm kali 95 cm. Alas dan keempat sisinya akan dipasangi keramik. Jika biaya pemasangan keramik setiap meter persegi adalah 75 cm, besar biaya yang harus dikeluarkan adalah, nah kalau kita mau masang keramik berarti kan di luasnya ya, permukaannya. Jadi kita cari luasnya. Kalau kita mau ngisi baknya pakai air, nah itu baru volume. Nah, kita kan masang keramiknya di sisi-sisinya. Nah, berarti kita cari luasnya. Luas yang hanya alas dan keempat sisinya, berarti nggak pakai atas. Berarti analoginya kan, kalau ini Miss gambar, mau digambar biar apa namanya, kebayang ya. Duh, ini cerita bak mandi nih. Maka atasnya enggak, yang atas enggak. Berarti cuman ini misalkan panjang, lebar, tinggi. Yang 2 kali, yang panjang lebar tuh enggak 2 kali. Berarti nanti luasnya yang kita hitung hanya panjang kali lebar. Ditambah, nah yang 2 kali itu adalah si P kali T ditambah L kali T. Gitu ya. Jadi kalau ini P, ini L, ini T, maka yang kita cari hanyalah luas ini. Nah, biayanya berarti nanti tinggal kita kalikan sama 75.000. Nah, tapi di sini teliti ya, di sini meter, ini masih senti. Oke, kita cari luasnya ya. Berarti panjang kali lebar 100 kali 80. Ditambah 2 kali panjang kali tinggi 100 kali 95. Ditambah 80 kali 95. Nah, kita hitung. 8.000 ditambah 2 kali 9.500 ditambah 95 kali 8. Coret-coret di sini. 04, 8 kali 9, 72, 76. 7600. Sama dengan 8.000 ditambah 2 kali 17.100. 8.000 ditambah 34.200. 42.200 cm kubik. Kita jadikan meter kubik sih persegi. Kita jadikan meter, berarti naik 2 tangga. Setiap satu tangga dibagi 100, berarti nanti dibagi 10.000 ya. Maka biayanya adalah 42.200 dibagi 10.000 dikali 75.000.
03 coret, nolnya coret. Nah, tinggal 422 dikali 75. Nah, kita catat di sini ya, 422 kali 75. 0, 1, 21. 7 kali 2, 14. 15, 29. 0, 5, 6, 1, 3. 3, 1, 6, 50 tambahin 0, 1. 316.500. Maka itu biayanya. Gitu. Bisa ya? Mudah sekali. Nah, mudah-mudahan setelah kalian mereview kembali ya, menyimak video penjelasan dari Miss, nanti ulangannya bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, ini ulangan terakhir sebelum PTS nih. Ya, mudah-mudahan nilainya yang paling baik ya, nilai sempurna mudah-mudahan semuanya. Oke, selamat belajar. Kalau ada yang kurang paham boleh tanya Miss. Kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya ya.